pernah membaca Habib tentang satu orang perempuan. Ya, jadikan ini kisah ya. Insya Allah barokah untuk diri kita. Ya, kita contoh bagaimana akhlaknya kepada Rasulullah. Diriwayatkan di dalam kitab tersebut ada satu orang perempuan, maaf, dalam keadaan dia takdirnya janda punya anak satu. Hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Tetapi di dalam dirinya dia itu berjanji kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, setiap datang 12 Rabiul Awal, setiap 1 tahun 1 kali, dia janji untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Dia itu pasti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wajib 1 tahun 1 kali, tepat waktu 12 Rabiul Awal. Ya, kebetulan sekarang ya, hidup 12 sekarang ya. Jadi wanita tersebut bekerja, punya anak satu, berusia 7 tahun, anaknya laki-laki. Lalu perempuan ini bekerja, dapat upah, ditabung sebagian untuk makan dia dan anaknya. Setiap hari seperti itu. Sampai ketika akan datang bulan Rabiul Awal, tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, senang perempuan ini. Karena apa? Tabungannya setahun sudah cukup. Yang bayangkan 11 bulan nabung. Dia makan seadanya untuk dia dan anaknya, untuk keperluan kehidupan dia sehari-hari. Setengahnya ditabung. Kalau dia dapat bayaran berupa gandum, sebagian dia makan untuk anaknya, dan dia setengahnya ditabung, ditaruh di wadah untuk ditabung untuk bulan Maulid. Setiap tahun alhamdulillah istiqomah, tidak pernah lepas, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun. Di 1 tahun ada ketika musim paceklik. Ya, dia bekerja, mencari kerja, tapi tidak ada yang memperkerjakan dia. 1 bulan cukup hanya untuk dia makan, tidak ada dia untuk bisa menabung. Sampai ketika datang 1 Rabiul Awal, gundah hati seorang ibu ini. Perempuan ini gundah. Ya Allah, biasanya di 1 Maulid ini hatiku senang, gembira. Karena apa? Sudah banyak tabungan untuk mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad ketika tanggal 12. Masuk 1, berusaha dia untuk kerja, tetap hanya cukup untuk dia makan dan anaknya saja. Sampai 3, 4, 5, 6, 7, sampai hidup 12 Rabiul Awal. Ya, sedih betul ini perempuan. Kebiasaannya di rumahnya rame, di pagi hari dibacakan Maulid, datang tetangga-tetangga diundang. Dia di dalam mendengarkan pembacaan Maulid, senang untuk menyambut tamu-tamunya Rasulullah SAW. Habib singkat, di kitab itu dikisahkan banyak sebenarnya. Di setiap 1 hari itu sang ibu, sang perempuan ini berdoa kepada Allah, meminta, sampai ketika hidup 29. Hampir habis sudah. Tinggal sisa 1 hari saja. Ketika di bulan Rabiul Awal, maka sang ibu tidak kuat. Ya, sang ibu ini setiap hari bangun malam, ketika dia berdoa, doanya dia itu pelan sekali, kadang di dalam hati. Karena apa? Maaf, rumahnya cuma 1 petak aja. Kalau dia doa dengan suara yang keras, anaknya yang tidur di sebelahnya takut bangun, kasihan. Maka 1 hari ketika di tanggal 29 Rabiul Awal, sang ibu ini tidak tahan untuk tidak berdoa kepada Allah dengan suara yang lantang. Zahir batinnya betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa malam tersebut. Besoknya tanggal 30 ya. Tanggal 29 doa sang ibu ini sambil menangis. Ya Rabb, ya Allah, mungkin Engkau Maha mengetahui yang terbaik bagi hamba Engkau ini, ya Allah.
Setiap tahun diriku ikhlas, ridho, ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad untuk mengerjakan perayaan Maulid di rumah kecilku ini, ya Allah. Dilantangkan doanya, ya. Bahasa kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, esok adalah hari 30 di dalam bulan Maulid, ya Allah. Kalau seandainya lepas, hamba meminta, ya Allah, supaya di tahun yang akan datang, selesai bulan Rabiul Awal ini, hamba bisa nabung sedikit-sedikit. Nyampe di bulan Rabiul Awal, insya Allah tahun-tahun yang seterusnya, hamba ingin bisa menabung. Maka ketika sholat subuh ibunya ini, sang anak ternyata malam hari itu mendengar doa daripada ibunya. Ya, anak usia 7 tahun laki-laki. Maka tanya sang ibu ketika matahari sudah muncul, ibunya dalam keadaan matanya dilihat menangis. Ya, bekas orang menangis semalaman. Ya, maka ditanya, ya Ummi, wahai ibuku, kenapa aku lihat Anda selama 1 bulan ini sedih? Mata Anda bengkak, wahai ibuku. Maka sang ibu menyatakan, betul wahai anakku, ibumu ini sedih. Biasanya kan di rumah ini ketika bulan Rabiul Awal ada orang datang banyak, rame-rame ketika datang bulan 12, tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi di tahun ini Allah mentakdirkan ibumu tidak punya tabungan berupa uang atau apapun. Berarti ibu libur untuk tidak mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak yang usia 7 tahun menawarkan diri kepada ibunya. Ya Ummi, seandainya kamu di pagi hari ini, tanggal 30 maksudnya, kamu punya uang, apa yang akan kamu kerjakan wahai ibuku? Maka ibunya mendengar pertanyaan dari anaknya, ibunya semangat. Wahai anakku, ya waladi, seandainya ibumu di hari ini punya uang, ada yang memberikan uang, ibumu akan lari menuju ke pasar. Ibumu akan habiskan itu uang untuk membeli daging, untuk membeli ikan, untuk membeli sayuran, untuk membeli buah. Uangnya ibu habiskan untuk belanja, untuk menyambut tamu-tamunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anaknya berucap, wahai ibuku, demi Allah, demi Rasulullah, dan juga baktiku kepada engkau wahai ibuku. Ini anak usia 7 tahun, ya, berucap, kalau begitu bawa anakmu ini ke rumah saudagar, orang yang kaya kalau bahasa kita. Ibunya heran, mau apa ibumu ini ngajak kamu ke rumah seorang yang saudagar, yang pedagang, yang kaya itu? Maka anaknya mengatakan, aku rela, aku ridho untuk engkau gadaikan, supaya engkau punya uang dan engkau bisa berlari menuju ke pasar dan engkau dapat mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ibunya sedih. Tidak ada satu orang ibu bisa menggadaikan anaknya, tidak ada. Maka ibunya dengan berat hati dipaksa oleh anaknya menuju ke rumah satu orang saudagar yang kaya. Ibunya cuma diam aja. Ibunya ditanya, ya Fulanah, mau apa kamu kemari? Apakah kamu perlu sesuatu? Maka sang ibu menyatakan, aku ingin menggadaikan anakku. Kaget satu orang kaya ini. Belum pernah aku mendengar ada kisah, apalagi ini nyata di hadapan diriku, ada seorang ibu yang rela menggadaikan anaknya. Maka ibunya tidak jawab, anaknya yang jawab, yang usia 7 tahun. Wahai paman, bukan ibuku yang menyuruh, tetapi diriku yang rela, ridho demi Allah, demi Rasulullah, yang aku rela digadaikan ibuku, supaya aku bekerja 10 hari di dalam rumah kamu, dan kamu berikan upahnya terlebih dahulu. Maka orang yang kaya menyatakan, tanya lagi, buat apa uangnya? Maka dinyatakan, ibuku ini 1 hari ini terakhir, supaya ibuku ini istiqomah setiap tahun tidak lepas untuk mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Ini adalah cara baktiku kepada Rasulullah dan juga cara baktiku kepada ibuku. Maka orang yang kaya itu mendengar dan melihat ya keikhlasan daripada seorang anak diberikan uang yang banyak kepada ibunya. Ini, wahai perempuan, wahai fulana, kamu ambil uang ini. Lekas-lekas kamu keluar dari rumahku. Kamu beli segala sesuatu kebutuhan yang ada di pasar. Kamu tinggal anakmu di sini 10 hari. 10 hari kemudian kamu jemput anak kamu. Ibunya mencium anaknya, dicium pipinya. Semuanya ibunya pamit, lekas-lekas lari ke pasar. Ketika nyampe di pasar dengan ikhlas, dengan ridho, dibeli semuanya. Dibawa pulang, dimasak. Dagingnya, ikannya, buahnya, suguhannya, semuanya tidak menyimpan sedikit pun ada di dalam rumahnya. Dikeluarkan semuanya. Sore hari diundang para tetangga. Ya, para tetangga diundang oleh ibu ini. Bacakan maulid di dalam rumahku. Yang diundang tidak banyak. Karena apa? Ala kadar daripada kemampuan dia. Diundang kurang lebih 30-40 orang aja. Ya, maka datang sore hari tamu-tamu laki-lakinya. Ibunya ini di samping rumahnya ada satu ruangan dikasih tirai tabir. Dibacakan maulid Nabi mulai dari tawasul sampai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dibaca semuanya, rawinya semuanya sampai dibaca doanya. Sang ibu ini dari dalam dengan khusyuk mendengarkan. Bahagia, ternyata dia di tahun ini tidak lepas dan masih Allah takdirkan bisa istiqomah mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW berkat anaknya yang rela untuk digadaikan. Maka setelah dibaca doa, sang ibu dari dalam menyatakan, makan, habiskan suguhannya. Aku rela, aku ridho. Kalian nikmati hidangan yang aku berikan kepada kalian. Dimakan semuanya. Habis, setelah itu tamu laki-lakinya semuanya pamit. Pulang, ucap terima kasih. Maka sang ibu lega ya. Dari dalam setelah didengar semuanya pamit habis. Maka sang ibu ini ingin membereskan wadahnya, tempat-tempatnya ya, mau dicuci, mau dimasukkan ke dalam rumahnya, ditata lagi. Maka ketika sang ibu ini keluar dari ruangan yang kecil menuju ke satu tempat di rumahnya yang di depan, ruang tamunya, maka ketika dia akan mengambil satu piring atau wadah, ternyata sang ibu ini kaget, masih ada satu orang laki-laki yang belum pulang yang ada di pojok rumahnya. Dia mengenakan pakaian putih, memakai jubah putih, memakai imamah hijau dan juga surban hijau. Maka sang ibu lekas-lekas lari masuk ke dalam rumahnya lagi. Dia mengucap dengan suara yang keras, ya fulan, wahai kamu dan anakmu untuk digadaikan dan uangnya semua kamu berikan untuk menyenangkan hatiku. Barulah tahu, sadar perempuan itu ternyata laki-laki yang duduk di pojok rumahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengecewakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti langsung dibalas oleh Rasulullah, oleh Allah pasti langsung dibalas. Ya mudah-mudahan Shahibul Bait ini, Haji Tabrani dan semua keluarganya, termasuk kita yang hadir, beliau mengeluarkan daripada hartanya, uangnya untuk menyuguhkan hidangan, tenaganya, pikirannya, yang mudah-mudahan langsung dibalas oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai kita ini tidak menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya. Semampu kita, sebisa kita. Habib, ulun tidak mampu Habib.
Kalau seandainya pian mampu mengundang 10 orang, undang 10 orang. Tidak usah baca maulid, tidak apa-apa. Yang penting hati pian ikhlas. Habib, saya tidak mampu Habib. Saya cuma punya uang mungkin 50.000. Ingin mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad di dalam rumah. Untuk beli wadai kurang, untuk beli pisang kurang. Caranya pian cari sedekah, terutama kepada anak yatim dah, kepada orang yang sudah sepuh. Ya, cari. Kalau tidak ada, cari tetangga pian, ya. Pecah daripada uang 50.000, 5.000-an. 10 biji, 10 lembar. Kasih aku niat mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Pian bagi-bagikan kepada anak-anak kecil. Ya, sama kata Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya, maaf, kita banyak hartanya, kita mampu, tetapi hati kita tidak mau untuk mengerjakan perayaan di dalam rumahnya, padahal dia mampu, punya uang, punya tabungan, punya tanah, punya kebun, tapi dia memang sengaja tidak mau mengerjakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, hartanya tidak bakalan manfaat. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, siapapun yang tidak mengecewakan hati Nabi Muhammad bakal langsung dibalas oleh Nabi Muhammad. Kalau seandainya tidak dibalas di dunia ini, ya, yakin demi Allah pasti dibalas oleh Nabi Muhammad ketika nanti ada di kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa berkorban untuk Nabi Muhammad melalui harta kita kan, melalui anak kita kan, kalau perlu jiwa raga kita korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, saya ingin sekali Habib mengorbankan harta saya untuk Nabi Muhammad, anak saya, bahkan mungkin jiwa saya. Tetapi kenapa di dalam hati saya ini ada syak, wahai Habib? Ada ragu. Kenapa? Pian pengen tahu apa tidak? Ya. Kenapa? Dikarenakan maaf, kita tidak pernah melihat wujud mulia Nabi Muhammad. Kalau seandainya Allah itu membuka seluruh hijab dan kita bisa melihat wujud mulia Nabi Muhammad, harta pian tidak berharga lagi. Keluarga pian, anak-anak pian yang pian sayangi tidak berharga lagi. Bahkan nyawa pian pun pian anggap tidak berharga. Siapa yang berani berkorban untuk Nabi Muhammad, mulai dari harta, mulai dari keluarganya dikorbankan, jiwanya dikorbankan, ya mereka adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi pian bayangkan melihat bentuk wujud mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Hartanya tidak berharga, keluarganya, anak-anaknya tidak berharga lagi, nyawanya bahkan seandainya Rasulullah meminta, diberikan dengan ikhlas ridho demi Allah. Ya, sahabat Nabi itu, ya Habib kisahkan sedikit ya tentang bagaimana hidupnya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup dengan para sahabatnya, sahabat Nabi itu maaf tidak pernah dan tidak pernah bisa satu riwayat hadis pun yang menyatakan mata sahabat Nabi itu bisa bertatap mata dengan mata Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya, kalau saya melihat ke mata pian melihat kepada mata saya, bisa saling pandang. Tetapi riwayat yang menyatakan sahabat Nabi itu semuanya tertunduk ketika dipandang matanya oleh mata Nabi Muhammad. Karena apa? Seluruh tubuh Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Lalu bagaimana hati para sahabat Nabi itu bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Banyak riwayat tentang bagaimana bentuk ciri fisik Nabi Muhammad. Bagaimana mereka melihatnya diriwayatkan ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang banyak, ya, kebiasaannya Rasulullah itu membuat lingkaran kalau duduk. Bahkan kalau makan Rasulullah itu membuat lingkaran. Makan sama-sama. Sahabat Nabi itu ketika Rasulullah membuat majelis, ya, seperti ini, ya.
sahabat Nabi itu semuanya yang ketika mata Rasulullah melihat ke kanan, seluruh sahabat Nabi mau tidak mau pasti kepalanya tertunduk. Mau diangkat bagaimanapun tidak bakalan bisa. Punya kekuatan apapun, bahkan dengan tangan diangkat wajahnya tidak bakalan bisa. Yang sebelah kiri ketika Rasulullah memandang sebelah kanan, yang sebelah kiri menikmati wajah Nabi Muhammad SAW. Dilihat bagaimana rambut Nabi Muhammad, dilihat bagaimana dahi Nabi Muhammad, mata, alis, hidung, pipi, gigi, rahangnya Nabi Muhammad dinikmati oleh sahabat yang sebelah kiri. Ketika Rasulullah menoleh ke sebelah kiri, sahabat Nabi yang semuanya memandang menikmati wajah keindahan dari Nabi Muhammad, Rasulullah menolehkan ke sebelah kiri, maka yang sebelah kiri semuanya seakan-akan layu, tunduk semuanya. Yang sebelah kanan bisa mengangkat kepala mereka, baru menikmati memandang wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena apa? Seluruh tubuh Nabi mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Diriwayatkan sahabat Nabi itu saking cintanya dengan Nabi Muhammad ini, ya, jangan sampai ya kita aliran ahli sunnah wal jamaah. Nabi mengajarkan kepada kita, ya, cintanya sahabat Nabi ini wajib kita tiru. Kalau bukan kita meniru cintanya sahabat Nabi kepada Nabi, mau meniru siapa kita? Sedangkan mereka yang hidup bersama Nabi tahu persis bagaimana cara Nabi duduk, berdiri dari duduknya, Nabi dari berdiri ketika akan duduk, mendengar, melihat bagaimana bacaan dan gerakan daripada sholatnya Nabi Muhammad, mereka semua melihat. Ya. Saking cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad ini, ya, yang patut kita pertanyakan kepada diri kita sebagai umat beliau. Sampai-sampai sahabat Nabi itu tahu berapa jumlah uban Nabi Muhammad. Yang bayangkan ini sudah. Ya, Habib tanya ini sudah kepada ibu-ibu ini. Habib tanya, kalau seandainya Habib tanya, pian cinta apa tidak kepada suami pian? Cinta apa tidak? Cinta, ya. Tidur satu atap, satu kamar, satu ranjang. Habib tanya, tahu jumlah ubannya suami pian? Tahu apa tidak? Yang tahu angkat tangan, Habib kasih hadiah. Gak ada yang tahu. Begitupun dengan suaminya. Cinta pian kepada istri pian? Cinta apa tidak? 5 orang aja yang jawab cinta. Bahaya ini. Dipertanyakan ini ibu-ibu, ya. Cinta apa tidak yang suami kepada istrinya? Gila, jawab semua, ya. Yang bujang jangan jawab. Itu cintanya suami kepada istri, istri kepada suami. Ditanya berapa jumlah ubannya, tidak tahu. Padahal hidup satu hari bertemu, ya, makan sama-sama, tidur sama-sama, tapi tidak tahu jumlah ubannya. Sedangkan sahabat Nabi tidak tidur satu rumah dengan Nabi Muhammad. Lalu kita tanya, bagaimana Habib sahabat Nabi itu bisa tahu jumlah ubannya Nabi Muhammad, rambut putihnya Nabi Muhammad kok bisa tahu? Begini Pak, di dalam riwayat diriwayatkan ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya ketika Nabi ingin mencukur rambutnya, Nabi itu potong rambut, ya. Diriwayatkan ketika beliau potong rambut, seluruh sahabat Nabi ini berbondong-bondong mengelilingi Rasulullah. Makanya Rasulullah kalau potong rambut bukan seperti saya, bukan seperti pian, ya. Di tukang potong rambut duduk, tempatnya kecil kadang, ya. Kalau Rasulullah duduk di tengah-tengah tanah yang lapang, seluruh sahabat Nabi ini bertawaf mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dan bayangkan ya, cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah. Potong rambut, mereka mengelilingi bertawaf, bukan satu soft, bukan 2 soft, berpuluh-puluh soft.
sahabat Nabi itu ketika dipotong rambutnya Nabi Muhammad, tidak ada satu riwayat hadis yang pernah menerangkan rambut Nabi itu gugur ke tanah, tidak ada. Ya, harus tahu kita ini. Rambut mulia Nabi Muhammad ketika dicukur, satu pun tidak ada yang gugur ke tanah. Kok bisa, Habib? Karena soft yang pertama, ya, sahabat Nabi yang mengelilingi Rasulullah, tangannya menadahkan dua-duanya. Ketika dipotong, rambut itu ada yang nempel di tangan sahabat Nabi semuanya. Ketika sudah dapat dicium, yang soft pertama mundur ke belakang, ganti yang soft kedua, dipotong, dicukur, menadahkan tangannya. Akhirnya semuanya dapat barokah daripada rambut mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Sahabat Nabi itu kalau memandang wajah Nabi Muhammad, diperhatikan, sampai tahu jumlah ubannya berapa. Di dalam riwayat mengatakan Rasulullah ketika hidup sampai beliau meninggal, jumlah uban yang menempel di rambut dan jenggot kumis beliau jumlahnya 21 lembar. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Nyaman Habib, sedikit menghitungnya. Ya, bukan masalah sedikitnya ini. Tetapi sahabat Nabi saking sayangnya dengan Nabi Muhammad, sampai memperhatikan jumlah uban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib riwayatkan ya bagaimana bentuk fisik Nabi Muhammad, ya supaya kita ini paling tidak bisa membayangkan, ya. Ada malam di majelis Al Habib Musa Habib menerangkan, ya, ada yang hadir di sini, banyak yang hadir, banyak, ya. Cara supaya bisa mimpi dengan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Masih ingat? Menggoreng iwak asin. Ingat apa enggak tadi malam? Nah, ya. Ini sekarang Habib kasih supaya kita ini membayangkan bentuk ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, rambut Nabi. Rambut Nabi itu warnanya hitam kemerah-merahan. Ya, pian bayangkan sendiri tadi. Ya, tapi insya Allah tidak bakalan nyampe. Ya, pikiran pian membayangkan, wah, Habib kasih seperti ini, Habib ini, pian bayangkan tidak bakalan bisa nyampe. Ya, paling-paling yang pian pikirkan itu wajahnya artis yang bungas. Ya, tidak mungkin nyampe. Kalau Rasulullah SAW wajahnya sempurna. Ya, maka rambut Nabi itu berwarna hitam kemerah-merahan, asli. Bukan ke salon, bukan disemir. Memang asli hitam kemerah-merahan. Rambut Nabi Muhammad lebih banyak panjang di bawah daun telinga, di atas pundak. Itu rambut Nabi, ya. Jarang Rasulullah itu rambutnya pendek, jarang. Makanya sunnah bagi pian yang laki-laki, kalau ingin mendapatkan sunnah Rasulullah memanjangkan rambutnya di bawah daun telinga, di atas pundak. Habib, kalau lebih bagaimana? Di dalam riwayat Rasulullah juga pernah rambutnya ini lebih daripada pundak beliau Sallallahu Alaihi Muhammad, ya. Rambut hitam kemerah-merahan, ya. Rasulullah wajahnya luar biasa bungasnya. Ya, pian bayangkan sudah, ya. Tetapi Rasulullah terkadang di dalam riwayat itu Rasulullah saking panjangnya ketika rambutnya melebihi pundak beliau, maka beliau itu apa ya bahasanya, ya, mengkuncir, ya, mengikat rambut beliau. Nah, tapi dalam riwayat Rasulullah itu memanjangkan rambutnya di bawah pundak tidak lama. Setelah nyampe di bawah pundak, pasti Rasulullah memotong sampai di bawah daun telinga, di atas pundak. Itu Rasulullah SAW. Dahi Nabi Muhammad, dahi beliau diriwayatkan lebar dahinya, ya. Makanya jangan sopan dia, ya, punya dahi lebar kadang, Habib ulun sopan Habib, ya. Kenapa? Dahi ulun dibilang seperti lapangan bola. Jangan sopan pian.
Karena apa? Dahinya Rasulullah itu lebar. Ya, alis Rasulullah di dalam riwayat berbentuk huruf nun yang sempurna. Huruf nun. Jadi luar biasa indahnya. Ya. Kalau di sini tidak ada yang nun sempurna. Ya, kalau nun separuh banyak mungkin. Ya. Hidung Rasulullah di dalam riwayatnya seperti huruf alif. Berarti lurus Habib. Bukan. Kalau di dalam ilmu khat, ya, menulis kaligrafi itu huruf alif itu bukan lurus. Salah kalau menulis lurus. Pasti miring sedikit. Miring ke kanan sedikit. Itu hidungnya Rasulullah SAW seperti itu. Mata beliau putihnya betul-betul putih, bersih, jernih putihnya. Kalau kita kan biasanya ada urat-uratnya seperti itu. Kalau putihnya mata Rasulullah putih bersih seperti susu. Hitamnya begitu hitam pekat. Sallallahu alaihi wasallam. Pipi Rasulullah, ya, diriwayatkan Rasulullah itu ada tulang rahangnya. Ini kan biasanya kita tidak kelihatan gitu. Kalau Rasulullah SAW riwayatnya beliau itu berahang, ada tulang rahangnya. Ya, biasanya ada itu tulang rahang ya. Tapi yang bayangkan sudah ya, mulai dari ujung rambut sampai rahang beliau. Bisa apa tidak membayangkan? Tidak bisa, tidak nyampe kita. Ya, Insya Allah ya, Rasulullah itu paling bungasnya manusia. Ya, mudah-mudahan mata kita bisa memandang. Kalau seandainya tidak bisa memandang beliau, kita minta kepada Allah supaya Allah mentakdirkan paling tidak hidung kita ini mencium aroma harum yang keluar daripada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan juga sahabatnya adalah nafsun wahidah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hati-hati ya, ada aliran Rasulullah sudah memberikan berita kepada kita ya, jangan sampai, alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah ya, jangan sampai mencaci sahabat Nabi ya, hati-hati ya. Apa kedudukan kita, apa kedekatan kita, apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad, kita berani mencaci manusia-manusia yang Allah pilih, yang mana mereka sudah mengorbankan harta, keluarga, dan juga jiwa mereka. Hati-hati, jangan sampai ya. Insya Allah Habib doakan supaya kita ini tetap di thariqah ahlu sunnah wal jamaah, tetap di jalannya Rasulullah, tetap di jalannya sahabat Nabi, tetap di jalannya para tabi'in, tetap di jalannya para tabi'in, sampai guru-guru kita, terutama pian sampai di dalam jalannya Sayyidina Syekh Muhammad Saman Al-Madani, sampai di dalam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sampai kepada jalannya thariqah daripada sahibul wilayah Kiai Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martabura Kudus Kupur. Jangan sampai pindah sudah. Habib tidak bisa mengucapkan menjamin ya, tapi insya Allah kalau pian mengikuti jalan daripada yang jalan dijalani oleh guru sekumpul, insya Allah kita sama-sama ya, kita jalan yang mana jalan tersebut pernah dilalui oleh Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah telah menduduki dari ujung jalan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu kisah penutup ya. Kalau mau mengundang saya, mohon maaf saya tidak bisa ceramah lama-lama ya. Kemarin di majelis tapi salah prediksi saya, lama juga ya, mohon maaf ya. Memang Habib ini mengontrol supaya tidak lama-lama. Habib yakin apa yang Habib ucapkan, berikan ilmu ini, insya Allah sedikit yang ingat insya Allah ya. Kalau banyak-banyak memori Wian 8 GB ya, Habib kasih, Habib isi 16 GB. Yang 8 GB ini luber kemana-mana, percuma jadinya ya. Sedikit-sedikit insya Allah bermanfaat bagi kita ya. Satu kisah tentang kecintaan seorang anak kecil kepada Nabi Muhammad ya. Habib kisahkan ini supaya ada ghirah di dalam hati pian, ada sifat cemburu kepada umat Rasulullah yang begitu mencintai Rasulullah.
supaya di dalam hati pian ada sifat iri. Habib, sifat iri bagus kah? Bagus. Kalau pian lihat ke tetangga pian, saudara pian cinta kepada Nabi Muhammad tulus, pian iri dia. Ya. Timbulkan rasa iri. Kenapa tetangga saya bisa cinta kepada Nabi Muhammad seperti ini? Saya juga umat Rasulullah, tetapi kenapa saya tidak bisa cinta seperti cintanya tetangga saya kepada Rasulullah? Seperti itu, ya. Satu kisah di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, ya. Ya, sering dibaca di sini kan Maulid Diba kan. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini setiap tahun pasti berziarah, menunaikan ibadah haji, berziarah ke Rasulullah. Pasti setiap tahun. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini punya satu tetangga anak kecil. Mulai umur 5 tahun anak kecil itu, beliau lihat betul-betul cintanya kepada Rasulullah. Setiap Syekh Abdurrahman Ad-Dibai akan berangkat menunaikan ibadah haji, anak kecil usia 5 tahun itu pamit, wahai Syekh, aku boleh ikut apa tidak? Aku ingin berziarah ke Madinah, ke Mekah, berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Syekh. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menolak. Tidak, kamu masih kecil, perjalanannya bisa 7 hari 7 malam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menolak, takut anak kecil laki-laki usia 5 tahun ini sakit di tengah jalan. Sampai ketika dia usia 8 tahun, cintanya tidak pudar kepada Nabi Muhammad, malah bertambah, bertumpuk cintanya kepada Nabi Muhammad, dan juga rindu ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya. Maka ketika di umur 8 tahun pamit lagi dengan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh, besok Anda kan mau berangkat ke Mekah, ke Madinah, menunaikan ibadah haji, berziarah ke makam Nabi, aku ingin ikut ya Syekh. Ditolak lagi, tunggu kamu setelah balik saja. Setelah kamu usia 10 atau 11 tahun, kamu akan ikut denganku nanti ziarah ke makam Nabi. Maka sang anak ini menyimpan cinta dan sudah rindu yang tidak bisa terbendung lagi. Maka sang anak malam hari yang menyelinap dari kamar dia tidur, tidak berpamitan dengan kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Tiba-tiba dia itu berpegangan di bawah daripada kereta Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu bawa bekal banyak karena perjalanan 7 hari 7 malam. Disiapkan kuda, menyiapkan kereta, ditarik oleh kudanya. Dia bukan sembunyi di dalam keretanya. Kalau sembunyi di dalam kereta, dibuka, ketahuan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil ini bergelantungan di bawah, biasanya ada besinya itu. Ya, anak kecil itu mulai malam hari supaya tidak diketahui keberadaan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, tangannya memegang besi tersebut. Ya, jadi dia dalam keadaan terbalik. Ya, kakinya juga dinaikkan di besi. Ya, pian bayangkan ini, anak kecil usia 8 tahun mempunyai rindu dan cinta mahabbah kepada Rasulullah, berkorban dia. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai diperiksa lagi dalam keretanya. Sudah siap bekalannya, airnya, makanannya. Ditutup tirainya, beliau berangkat berserta rombongan. Tidak tahu di bawahnya ada anak kecil tadi. Memang betul-betul tidak mengetahui. 7 hari 7 malam sampai ke Mekah menunaikan ibadah haji, wajibnya haji. Semua dikerjakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil tersebut tidak turun dari pegangannya. Yang bayangkan, anak kecil tersebut tidak makan, tidak minum, tidak juga dia tertidur. Kalau sampai tertidur, pegangannya lemah, jatuh, gugur dia. Dia tidak makan, berani tidak makan 7 hari 7 malam. Berani tidak minum dia. Untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyampe di kota Madinah, barulah anak kecil ini betul-betul tenaganya habis sudah. Ya, tangannya sudah uyuh, tidak ada tenaga sedikit pun. Maka dilepaskan pegangan dia. Kakinya juga dilepaskan pegangan kakinya. Maka rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai melihat
ada yang gugur daripada bawah kereta beliau, dikatakan dia Syekh Abdurrahman, ada anak tetangga Anda baru saja jatuh, gugur dia dari bawah kereta. Kaget Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dilihat, ini adalah anak tetanggaku yang dia pamit ketika umur 5 tahun ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan aku betul-betul tidak tahu dia itu ada di bawah keretaku, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak itu dalam keadaan pingsan, ya, digendong oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dikasih air, diusap, disapu wajahnya dengan air. Maka anak yang sadar ketika dia itu dalam keadaan lemah, yang ditanyakan bukan ibunya, yang ditanyakan bukan abahnya, tetapi yang dia tanyakan di mana arah makam Nabi Muhammad. Ini ya, anak usia 8 tahun. Yang tahu sendiri anak 8 tahun bagaimana sifatnya, ya, bermain aja mereka. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sambil beliau menangis menyatakan, makam Rasulullah masih beberapa kilometer lagi, jauh masih. Maka anak kecil itu, apakah ini tanah Madinah? Tanya anak kecil tersebut. Syekh Abdurrahman menyatakan, betul, ini adalah tanah daripada tanah kota Madinah. Anak kecil yang asalnya digendong oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dia ingin supaya dia ditidurkan di tanah Madinah. Ketika sudah diturunkan, anak tersebut menggenggam daripada tanah Madinah, diusapkan di kepalanya, rambutnya, ubun-ubunnya, semua wajahnya dipenuhi dengan tanah Madinah. Dadanya, tangannya, kakinya, semuanya dilumuri oleh tanah Madinah. Heran Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, tanya, ya gulam, wahai anak kecil, apa ini? Kenapa kamu melumuri seluruh badan kamu mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan tanah Madinah, dengan pasir Madinah? Maka anak itu menyatakan jawabannya, dan jawaban anak kecil itu membuat malu daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Apa? Anak itu menyatakan, aku yakin bahwasannya kaki mulia Rasulullah pernah menginjak tanah ini. Aku ingin mengambil keberkahan, makanya aku lumuri, aku basuh seluruh daripada badanku mulai rambut sampai ujung kaki dengan tanah yang pernah diinjak oleh kaki mulia Nabi Muhammad. Maka anak itu duduk, ya, diberi minum oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ditolak. Diberi sepotong roti, ditolak. Anak itu cuma menanyakan kemana arah makam Nabi Muhammad. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sambil dia menangis menunjuk sana arah makam Nabi Muhammad SAW. Maka anak itu dengan lemahnya dia dalam keadaan berdiri, ya, dia tidak mau mengisi perutnya dengan air, tidak mau mengisi perutnya dengan roti supaya dia ada kekuatan, tidak mau ditinggalkan dunia dikarenakan rindu yang dalam terhadap Nabi Muhammad. Maka anak itu lari, ya, menuju arah yang ditunjuk oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ketika dia lari, anak tersebut kekuatannya sudah lemah, 8 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Maka dia jatuh pingsan untuk yang kedua kalinya. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sambil menangis, ya, anak tersebut kepalanya dipangkukan di paha beliau sebelah kanan, ya, ditaruh, ya. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memegang daripada pergelangan tangannya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mencium daripada hidungnya, didengarkan daripada dadanya. Ternyata Allah mentakdirkan anak yang usia 8 tahun itu yang menyimpan cinta yang mendalam kepada Rasulullah, Allah takdirkan meninggal dunia. Ya, meninggal dunia anak tersebut dalam keadaan menyimpan rasa cinta, mahabbah dan rindu yang besar kepada Nabi Muhammad. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai malu. Ternyata cintanya kepada Rasulullah dikalahkan oleh anak laki-laki berusia 8 tahun, bahkan dibawa sampai akhir hayatnya. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memandikan, menggalikan kuburnya, dan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengkafaninya, menyolatinya, dan sampai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai memasukkan dia ada di liang lahatnya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menutup tanah daripada kubur anak tersebut. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menyatakan janji di dalam dirinya,
kalau beliau setiap tahun menunaikan ibadah haji, ketika sudah nyampe ke Madinah, beliau akan berziarah ke makam Rasulullah, setelahnya pasti akan berziarah ke makam anak ini. Setiap tahun Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dibikin takjub, heran beliau. Karena apa? Beliau yang menggali tanah kuburnya, beliau yang menguburkan anak kecil tersebut. Setiap tahun beliau Syekh Abdurrahman Ad-Dibai takjub dikarenakan kuburnya ini setiap tahun mendekat dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun sampai terakhir Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu menunaikan ibadah haji, ternyata kubur anak tersebut yang jauhnya berkilometer dari makam Nabi Muhammad, Allah takdirkan makam tersebut berdampingan dengan tembok makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini cinta yang betul-betul oleh anak kecil. Jangan salah, jangan kalah kita. Ya, harus kita buktikan. Insya Allah kalau kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, terutama hajat daripada Swahibul Bait beserta keluarga, ya. Mudah-mudahan dikabulkan hajat dunia, hajat akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sebelum Habib tutup dengan salam, ya. Sebenarnya tadi malam Habib mau mengijazahkan di majelis Habib Musa, ya. Cuman kelupaan sholawat, ya, baca sholawat dia, ya. Yang banyak semampu pian berapapun Habib ulun baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, dah apa pian baca, ya, berapapun sanggupnya pian saya ijazahkan dari saya, yang mana sholawat itu insya Allah bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang belum mengambil gelang silahkan untuk mengambil langsung, ya. Bagi yang berkenan silahkan setelah selesai acara menghadap kepada saya, ya. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa. Untuk membacakan doa ini kami tekan